Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairu maqam wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibar wa subiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya ingin coba bahas, kita sharing sedikit tentang merenung apa yang Allah ungkapkan di surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Ayat ini tentang muhasabah diri, saudara, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang beriman. Siapa yang dipanggil? Semua orang yang beriman, tanpa terkecuali. Amanu, orang beriman. Kalau ada sebesar zarah dalam dirinya keimanan, mereka dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Ittaqullah. Kalau benar kau beriman, takutlah kau kepada Allah. Bukti takutnya kita kepada Allah, tuntutan agar takut kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan, memikirkan, menengok, mengevaluasi, memuhasabah diri. Ma qaddamat, ma di sini maknanya semua. Semua yang kita telah perbuat, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan tanpa terkecuali, tanpa yang kecuali yang kita perbuat, ma qaddamat lighadin, untuk hidup esok. Esok itu kapan? Bukan besok pagi hari Senin, bukan bulan depan, bulan Juli, bukan tahun depan. Tapi hidup besok itu adalah hidup setelah dunia, kehidupan ketika kita setelah mati, hidup kehidupan yang kekal dan abadi. Allah perintahkan itu. Pikirkan nasibmu besok, pikirkan nasibmu nanti, hidup yang kekal. Makanya orang yang cerdas menurut teorinya Rasul bukan punya IPK 4,00, Pak Wakil Rektor. Orang cerdas itu bukan IPK-nya 4. Orang yang cerdas itu menurut teori Nabi itu bukan karena IQ-nya di atas 200. Orang yang cerdas bukan dikasih modal sedikit dia bisa kembangkan. Orang yang cerdas itu kata Nabi apa? Al-kaisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Siapa cerdas itu? Al-kais, man dana nafsahu, orang yang memikirkan nasib dirinya dan dia beramal ba'dal maut, untuk hidup setelah mati. Banyak orang beramal untuk hidup di dunia, tapi sedikit orang memikirkan amal untuk hidup setelah mati. Banyak orang membangun rumah megah di dunia, tapi sedikit orang yang terpikir akan bangunan rumah megah pula untuk hidup setelah mati. Banyak orang mengumpulkan investasi, tabungan, Pak, deposito kah, giro kah namanya, itu di dunia. Sedikit sekali orang yang peduli ingat akan tabungan, akan kampung akhirat, kehidupan setelah mati. Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang. Makanya kata Nabi, orang cerdas itu siapa?
Dia berpikir akan dirinya, beramal untuk dirinya, untuk hidup setelah mati. Tapi hari ini berbeda, ibu bapak yang berbahagia. Banyak orang yang beramal bukan untuk dirinya tapi untuk orang. Makanya ada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu pernah mengungkapkan, orang yang bodoh itu adalah orang yang berbuat dia korbankan kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunianya. Itu orang bodoh menurut Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia korbankan akhiratnya untuk dunianya. Tidak apa-apalah, dia korbankan akhiratnya untuk kesenangan sesaat. Tapi ternyata ada yang lebih parah, kata Umar bin Abdul Aziz. Ada yang paling ahmak, yang paling bodoh. Kalau tadi bodoh Pak, dia korbankan akhiratnya untuk dunianya. Tapi ada yang paling bodoh, dia korbankan akhiratnya untuk dunia orang lain. Itu terjadi hari ini Pak. Membenarkan kekufuran terjadi Pak. Ini contohnya, paling bodoh, dia korbankan akhiratnya untuk kesenangan orang lain, dunia orang lain, bukan dunia dia. Nauzubillah min dzalik. Itu terjadi Pak. Mendadak. Makanya kata Al-Mujahid Ibn Jabar, faqih itu adalah orang yang takut kepada Allah. Anna aqalla alimah, meski ilmunya itu sedikit. Jadi ukuran orang berilmu itu bukan dilihat, mohon maaf, dari gelar akademisi, bukan dilihat, mohon maaf, dari tinggi rendahnya pangkat jabatan. Teori Al-Quran mengatakan orang berilmu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kita jumpai hari ini. Makanya Al-Mujahid Ibn Jabar mengatakan orang yang faqih itu dia takut kepada Allah meski ilmunya sedikit. Orang yang jahil, al-jahil itu kata Al-Mujahid Ibn Jabar, dia orang yang bermaksiat kepada Allah meski inna kasura alimahu, meski ilmunya banyak. Diakui dia seorang ilmuwan, tapi ilmunya bukan membuat dia takut kepada Allah. Nah, orang seperti ini menurut Al-Mujahid Ibn Jabar masuk kategori jahil. Maka hati-hati Bapak Ibu, perlu kita hati-hati. Disinilah perlunya kita memikirkan nafsun ma qaddamat lighat, untuk hidup kita besok. Kita renung-renung, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Timbang-timbang amal kebaikan kita sebelum kita berada di hari timbangan. Ya, hitung-hitung semuanya. Dalam kaitan apa? Nasib kita besok setelah dunia itu bagaimana? Apakah kita masuk kategori orang yang sukses atau gagal? Karena hidup di dunia ini Bapak Ibu penentu. Hidup di dunia ini sebenarnya singkat, sebentar, tidak berulang. Tapi ingat, singkat, sebentar, tak terulang itu menentukan nasib kita setelah dunia. Kalau gagal, gagal selamanya. Kalau sukses, sukses selamanya. Itu ditentukan sehidup di dunia ini yang singkat ini. A'maru ummati ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum ba'da zalik, sedikit yang hidup lebih dari 60 sampai 70 tahun. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan a'zarullah bi imri'in hatta yablugha 60 sanah. Allah memberikan uzur pada seorang sampai umurnya
dia berusia 60 tahun. Maka para ulama mengatakan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. 60 tahun itu menentukan nasib kita nanti setelah dunia, menentukan posisi kita. Kalau sukses, sukses selamanya. Kalau gagal, gagal selamanya. Itu makanya Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Pikir-pikirkan, perhatikan, ditelaah betul, direnungkan betul, diresapi, kita muhasabah diri. Kalau hari ini aku mati, nanti nasibku gimana? Kalau hari ini aku mati, nanti posisiku di mana? Kalau hari ini aku mati, apakah surga yang pun aku masuki atau neraka tempat yang akan aku diami? Itu perlu kita renungkan. Kira-kira di mana kalau kita mati sekarang? Di mana posisi kita? Hah? Ada yang tahu? Kita bisa merenung Pak, tapi jangan tengok orang lain. Kadang kita suka nengok orang lain. Hah? Kalau kita mati pagi ini habis acara GSSB pagi ini, kira-kira posisi kita masing-masing di mana? Oh Ustaz, ya saya insyaallah yakin sekali dengan masuk ke surganya Allah. Kenapa yakin? Alhamdulillah sholat 5 waktu saya jaga berjamaah di masjid. Ingat Bapak Ibu, kita jaga 5 waktu sholat berjamaah di masjid itu tidak mampu menebus nikmat 2 biji bola mata yang Allah kasih. Artinya apa? Mengandalkan cuma sholat 5 waktu tok itu tidak mungkin bisa kita masuk ke surganya Allah. Sangat sedikit harapan kita Pak. Nikmat mata 2 biji ini aja itu tak bisa kita tembus dengan sholat 5 waktu. Bisa menengok keindahan, bisa menikmati keindahan, bisa melihat matahari yang cerah. 5 waktu kita sholat itu tidak bisa menembus nikmat mata yang Allah kasih. Apalagi dengan sholat bisa masuk ke surga. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tidak cukup dengan sholat nih. Dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan ada 3 syarat diterimanya sholat. Ada 3 syarat bahasanya, syarat wajib, syarat sah, syarat diterimanya sholat. Ditulis oleh Abdullah Al-Bahlawi, kitab Sulamut Taufik. Di mana kitab itu jelaskan 3 syarat diterima sholat itu. Pertama, harus khusyuk, ya. Di mana sholat itu harus menghadirkan Allah terus, khusyuk. Dia senantiasa tujuannya, maksud tujuan dia sholat hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua apa? Sholatnya harus ikhlas, semata-mata karena Allah. Khusyuk, harus konsentrasi penuh. Tapi ada syarat yang ketiga, ayyakuna ma'kulahu wa malbusuhu wa musallahu halal. Menjadikan yang dimakan, diminum harus halal. Coba kita bahas Pak satu-satu. Sholat harus khusyuk, ikhlas, semata-mata karena Allah. Oke lah. Yang kedua khusyuk. Dari 5 menit tadi khusyuknya berapa banyak? Berapa menit? Allahu Akbar. Bar pun hilang khusyuk. Teringat motor dari itu kunci stuck tak dia. Terompa gitu harga 500, harga jangan hilang. Ini kalau dah seperti itu, sholat gugurkan kewajiban, tapi sholat tidak dicatat sebagai pahala. Apalagi yang ketiga itu Pak, itu ngeri kali. Ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halal. Kalau yang dimakan, diminum, dipakai, digunakan tempat untuk sholat itu tidak halal, syaratnya mesti halal, maka sholat hanya gugurkan kewajiban, tak dicatat sebagai pahala.
Kalau yang kita makan yang haram, yang kita minum yang haram, yang kita pakai pakaian yang haram, tempat kita gunakan untuk solat berasal dari yang haram, maka solat kita tak dicatat sebagai pahala, cuma menggugurkan kewajiban. Coba 5 waktu Pak kita jaga, berjamaah bagus, 5 waktu dijaga bagus. Tapi kalau cuma mengandalkan di solat kita, maka hati-hati, banyak kita yang kecewa nantinya. Kenapa? Karena apalagi tadi kita udah bahas, solat cuma setahun dari waktu yang Allah kasih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini perlu menjadi renungan bagi kita terus. Kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan, sehingga ketika kita mati hidup setelah dunia nanti, kita itu benar-benar pada posisi orang yang mendapatkan keselamatan. Harapan kita selamat Pak, harapan kita sukses, harapan kita berhasil. Tapi apakah kita benar-benar sukses, berhasil, selamat? Itu ditentukan oleh nasib kita hari ini di dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, tak ada jalan lain, tetap dan teruslah selalu berada dalam ketaatan. Apalagi kita baru-baru selesai meninggalkan Ramadan, selesai bulan Ramadan, masuk Syawal, sekarang berada di bulan Zulqaidah. Ramadan telah melatih kita Pak sebulan penuh. Maka apa yang dilatih selama Ramadan itu harus terus berlanjut Pak setelah Ramadan. Kalau berlanjut setelah Ramadan, itu bukti kebaikan amalan Ramadan itu diterima oleh Allah. Ini yang pernah diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, disepakati oleh para ulama. Al-hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah. Kebaikan setelah kebaikan, balasan dari kebaikan. Ramadan kita baca Al-Quran, itu hasanah. Ba'dal hasanahnya gimana? Masih tetap baca Quran enggak ya? Kalau iya, thawabul hasanah, itulah balasan dari Allah. Ya, berinfak, bersedekah luar biasa, bersemangat kita Pak di saat Ramadan. Ba'dal hasanahnya gimana? Kalau masih tetap berlanjut, thawabul hasanah, balasan kebaikan Ramadan berinfak itulah rutinitas, terus suka berinfak. Berjamaah di saat Ramadan, terjaga tak setelah Ramadan? Kalau terjaga, thawabul hasanah. Hadir di majelis ilmu seperti ini, itu kita benar-benar semangat kali Pak di bulan Ramadan. Bagaimana ba'dal hasanah setelah Ramadan? Kalau masih sawabul hasanah, ini balasan. Maka dari itu benar-benar taat, sungguh-sungguh dan taat dengan totalitas dalam ketaatan. Maka dengan begitu insya Allah apa yang kita khawatirkan untuk hidup esok li ghadir, maka kita selamat dari apa yang kita khawatirkan. Saya kira demikian Ibu Bapak, sesuai yang disampaikan tadi. Kita sholat Isra. Nanti setelah ini kalau ada yang mau sharing, bertanya, diskusi, menambahkan atau mengurangi, habis sholat Isra kita lanjutkan. Untuk sementara kita tutup dulu, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.